Oke, suara saya terdengar. Mendengar Pak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam baik. warahmatullahi wabarakatuh. Ini teh kelas 10 TKJ, betul ya? Betul Pak. Oh iya, Betul betul. Betul, Pak. Ya, Betul. sebelumnya mungkin pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dengan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada room Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat gitu. Nah, yang pertama saya ini mau mengucapkan terima kasih ya pada semuanya sudah rela hadir di room Zoom ini, dan saya ucapkan selamat gitu. Sudah menjadi bagian dari SMK ini, karena tidak semua orang, tidak semua anak-anak itu mampu masuk ke sekolah menengah kejuruan ini dengan banyak tahapan-tahapan yang dilewati gitu ya. Oke, mungkin pertama saya nyogok Pak. Ya, mungkin pertama kita berdoa dulu ya supaya acara pembelajaran kita lebih hikmat lagi. Di sini kayaknya siapa? Iqbal, Pak Iqbal. Oh, Iqbal. Iqbal Yogi silakan. Pak, bukan saya. Yogi, Silakan. Yogi. Iqbal saja pimpin doang, Iqbal. Ya baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Oke. Terima kasih, Iqbal. Nah, mungkin yang pertama kita perkenalan dulu ya. Karena ini juga perdana saya mengajar di kelas 10 TKJ ini. Nah, perkenalkan nama Bapak Muhammad Miftahul Usuluddin. Kalian bisa manggil Bapak Pak Miftah atau siapalah, penting enak. Karena umur kita juga tidak berbeda terlalu jauh. Nah, Bapak di sini mengampu mata pelajaran sistem komputer. Nah, ya, sekarang sudah perkenalan dari Bapak ya. Bapak minta contoh satu saja atau dua, mungkin dua orang, untuk memperkenalkan diri. Sebutkan nama, kemudian alamat, dan asal SMP-nya. Mangga. Mungkin saya Pak. Ya, boleh. Yogi ya. Baik, halo, selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Yogi Harta, asal dari Garut, RT 4 RW 5 nomor 10, Kecamatan Garut Kulon. Saya berasal dari SMP 10 Garut. Baik, terima kasih. Oke. Baik, Yogi Garut Kulon ya, Igoy. Yogi. Saya Pak. Silakan. Siapa? Pika. Perkenalkan nama saya Pikal dari SMP 1 Bojong Soang Pak. Alamat rumah di Aceh Pak. Oh, Aceh ya. Jauh sekali itu Aceh dari Bojong Soang itu. Transportasinya sehari-hari naik apa, Pika? Ngekos Pak. Oh, sudah ngekos dari SMP gitu. Iya Pak. Bukan Oh. sekarang yang lagi ngekos Pak. Oh iya, mandiri sekali ya, Pika. Patut Iya dicontoh Pak. ya anak-anak. Ini sebenarnya diusir dari rumah Pak. Oke, gak apa-apa lah. Yang penting mandiri ya, Pika. Betul Pak. Ya, mungkin untuk pertemuan perdana kali ini, Bapak tidak akan langsung membahas mengenai materi ya. Kita akan belajar mengenai hal-hal mendasar dulu tentang sistem komputer. Gitu. Pertama-tama, Bapak izin share screen ya. Apakah sudah terlihat screen Bapak? Terlihat, Udah. Pak. Sudah Pak. Oh iya. Baik, jadi di sini Bapak akan menjelaskan sedikit ya mengenai sistem komputer. Nah, Bapak akan bertanya pada kalian, apa itu sistem komputer? Apakah di sini sudah ada yang sudah tahu? Oke, siapa? Ari, Charles. Apakah sudah mengetahui apa itu sistem komputer atau belum belajar sama sekali di SMP-nya?
Sudah belajar sedikit, Pak. Oh, boleh. Coba, Oke, apa itu sistem komputer? siap. Sistem komputer itu kalau tidak salah intinya sistem yang dikerjakan oleh komputer untuk memberikan informasi sesuai dengan yang penggunanya inginkan, Pak, melalui komputer. Maaf kalau benar atau kalau salah. Oke, terima kasih Ari. Mamamu pasti bangga ya. Benar sekali apa yang dikatakan Ari, bahwa sistem komputer itu adalah sistem yang dijalankan oleh komputer yang menunjang satu sama lainnya, gitu ya. Sebentar. Nah, di sini Bapak akan sedikit bercerita ya, akan menganalogikan sistem komputer itu sebagai sistem pencernaan. Pasti semua sudah belajar dong di SMP-nya sistem pencernaan. Sudah belum? Apa Gimana? Sudah, Pak. Sudah, Pak, ya. sudah. Nah, Bapak akan bercerita sedikit ya tentang sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan itu Bapak dekomposisi terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama ada mulut, kemudian yang kedua ada lambung, yang ketiga ada usus, yang keempat ada anus gitu ya. Bapak bagi 4. Nah, misalkan di sini Bapak punya sebuah makanan. Oke, Fikal. Makanan pertama-tama akan masuk melalui apa, Fikal? Melalui mulut, Pak. Oh iya, betul sekali ya, melalui mulut. Nah, kemudian setelah melalui mulut, makanan akan dicerna atau disterilkan. Di mana? Saya coba yang tidak on cam, Muhammad Sihan Gustiar. Kemana? Kenapa Pak? Maaf saya tidak mendengar sebelumnya. Oke. Nah, makanan setelah dari mulut kemana gitu intinya? Melewati kerongkongan Pak, lalu ke dalam lambung. Ya, ke dalam lambung ya. Nah, setelah makanan itu dicerna atau disterilkan di lambung, kemudian makanan akan mengalir ke usus. Ini usus itu ada 2, ada usus besar, ada usus halus, tapi Bapak satukan saja jadi 1 ya. Nah, makanan itu akan dialirkan ke usus untuk kemudian dicerna dan nantinya akan keluar melalui anus, ya, seperti itu. Nah, di sini Bapak akan bertanya kepada Yogi. Yogi, apa yang terjadi jika misalkan salah satu dari komponen ini menghilang? Misalkan mulutnya tidak ada, apa yang akan terjadi? Ya, bila satu saja dengan apa langkah awal itu, sebenarnya mulut itu langkah awal. Berarti kalau tidak ada langkah awal, berarti tidak ada langkah selanjutnya gitu. Berarti tidak akan tersambung ke sistem selanjutnya. Iya, betul sekali ya. Jika tidak ada mulut, maka makanan tidak akan tersambung ke sistem selanjutnya. Ya, mau bagaimana tersambung gitu ya, mulutnya saja tidak ada. Nah, misalkan di sini ada Fadlur Rahman. Fadlur Rahman ada? Halo, Fadlur Rahman. Oke, belum ada balasan ya. Misalkan Dangyang. Dangyang ada? Halo, Dangyang. Oh, mungkin sedang terkendala jaringan ya, sedang hujan atau gimana. Kita coba yang on cam saja, Fikal. Nah, apa yang terjadi, Fikal, misalkan komponen anusnya tidak ada? Mendang, Pak, nggak bisa keluar. Apanya, Fikal, yang tidak bisa keluar? Hasil dari makanannya, Pak. Oh Kotorannya. iya, hasil cernaannya tidak dapat keluar ya. Ya, Pak. Nah, kalau misalkan yang tidak ada itu usus atau lambungnya gimana, Fikal? Nggak bisa di apa namanya, nggak bisa Dicerna. Nah, dicerna, iya. Pak. Tidak bisa dicerna ya. Ada kemungkinan misalkan jika kita makan sesuatu, misalkan makan seblak, ada kemungkinan itu keluarnya seblak lagi ya kalau tidak dicerna. Nah, itu dia yang namanya Betul. sistem. Jadi dapat disimpulkan ya di sini
Ya, dapat disimpulkan di sini apa itu sistem. Coba Iqbal. Gimana Pak? Apa itu sistem, Iqbal? Dilihat dari cerita yang sudah barusan dijelaskan. Ini mungkin yang bisa saya simpulkan, sistem itu ini suatu proses berjalannya sesuatu, Pak. Ya, betul. Suatu proses berjalannya sesuatu dan saling berhubungan. Begitu bukan, Iqbal? Ya, begitu Pak, begitu. Dan saling berhubungan antar satu komponen dengan komponen lainnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa sistem itu merupakan suatu hubungan antar satu komponen dengan komponen lainnya yang saling membutuhkan satu sama lain. Buktinya, seperti cerita barusan, jika salah satu komponen saja tidak ada, maka sistem tersebut tidak dapat berjalan secara maksimal, gitu ya. Nah, kemudian untuk komponen sendiri, komponen merupakan elemen yang saling menunjang satu sama lainnya agar sebuah sistem dapat berjalan. Nah, tanpa adanya komponen, sistem hanyalah sebuah alur yang tidak tentu arahnya kemana, gitu ya. Dapat disimpulkan seperti itu. Nah, setelah itu, sudah kita membahas mengenai sebuah sistem. Nah, di mata pelajaran sistem komputer ini, hal yang paling pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari sistem komputer. Nah, di sini Bapak akan uraikan sistem komputer tersebut sebagai kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lainnya untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Nah, misalkan kita mempunyai sebuah data yang harus diolah, akan tetapi salah satu komponen dari sistem komputer tersebut tidak ada atau tidak dapat menunjang. Nah, maka data tersebut tidak dapat diolah sebagaimana mestinya, seperti itu. Oke. Nah, mungkin untuk memperjelasnya ya, di sini Bapak akan tayangkan sebuah video mengenai sistem komputer dan komponen-komponen penunjangnya. Apakah sudah keluar share screen-nya? Halo, halo. Sudah, Pak. Udah, Pak. Ada suaranya tidak? Coba jalankan dulu Pak. Tadi kamu mau nanya apa, Prof? Ada? Nggak ada Pak, nggak ada. Oh, nggak ada. Cara nulis surat di Word gimana? Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada suaranya? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Ada. Disimak baik-baik ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai materi mendasar pada mata pelajaran sistem komputer, yaitu komponen sistem komputer. Sebelum membahas mengenai komponen, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem komputer. Sistem komputer adalah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan, berbentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi yang dituju. Supaya tujuan pokok tersebut tercapai, maka harus ada komponen-komponen yang saling mendukung satu sama lainnya. Komponen dalam sistem komputer terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hardware, kemudian software, dan yang ketiga ada brainware. Sekarang kita akan bahas satu persatu secara rinci. Yang pertama, apa itu hardware?
Hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Hardware atau perangkat keras berfungsi untuk mendukung segala proses dalam komputerisasi dan bekerja sesuai perintah yang sudah ditentukan penggunanya atau sering disebut dengan brainware. Dengan adanya komponen hardware, maka bentuk output dari setiap proses bisa direalisasikan. Nah, hardware ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, kemudian process device, lalu output device, dan yang terakhir ada storage device. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, input device atau perangkat masukan. Input device atau perangkat masukan adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Nah, data atau informasi tersebut dapat berbentuk gambar, teks, video, maupun audio. Contoh dari input device diantaranya keyboard dan mouse, mikrofon dan webcam, scanner, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada process device atau perangkat proses. Process device adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Process device dapat juga disebut sebagai otak komputer karena dapat memproses informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Nah, contoh dari proses device diantaranya prosesor dan CPU atau Central Processing Unit, VGA atau Video Graphic Adapter, dan RAM atau Random Access Memory, motherboard, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada output device atau perangkat keluaran. Output device adalah perangkat dalam komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data di dalam komputer yang kemudian dikeluarkan melalui perangkat lain yang terhubung ke komputer. Misalnya, informasi atau data yang dikeluarkan dalam bentuk gambar, teks, video, dan audio. Contoh dari output device diantaranya monitor dan komputer, proyektor, printer dan headphone, speaker, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada storage device atau perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan adalah hardware yang dapat menyimpan informasi dan data, baik perangkat di dalam komputer maupun di luar komputer. Contoh dari storage device diantaranya hard disk dan CD, DVD dan SSD, flash disk dan floppy disk, dan lain-lain. Nah, setelah membahas mengenai hardware atau perangkat keras, kemudian kita akan membahas mengenai komponen sistem komputer yang selanjutnya, yaitu software. Nah, apa itu software? Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat, karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Nah, ada juga yang menyebutkan pengertian software adalah suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital, tidak berbentuk fisik, tapi dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Software berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada operating system atau OS, kemudian ada programming language, dan yang ketiga ada application program. Sekarang kita akan bahas satu persatu.
Operating system atau sistem operasi yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola dan mengkoordinasikan setiap komponen dan fungsi komputer. Beberapa contoh dari operation system adalah Windows dan Linux, Unix dan DOS, dan lain-lain. Kemudian ada programming language atau bahasa pemrograman. Programming language yaitu perangkat lunak yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar yang melibatkan sintak dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan suatu program aplikasi komputer atau computer application program. Beberapa contoh bahasa pemrograman diantaranya PHP dan Java, Microsoft Visual Basic, C++, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada application program atau program aplikasi. Nah, program aplikasi ini merupakan perangkat lunak yang berfungsi dengan fungsi tertentu sesuai dengan tujuan pengguna. Misalnya, software untuk presentasi, software akuntansi, dan lain sebagainya. Beberapa contoh program aplikasi diantaranya Microsoft Office Word dan Microsoft Office Excel, Chrome dan Firefox, dan lain-lain. Nah, setelah membahas mengenai software, kemudian kita akan bahas mengenai komponen sistem komputer yang terakhir, yaitu brainware. Apa itu brainware? Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer, sedangkan beberapa contoh brainware adalah programmer, netter, dan pengguna komputer lainnya. Brainware sering juga disebut sebagai perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan hardware atau perangkat keras, ataupun software atau perangkat lunak. Pengguna komputer atau biasa disebut dengan user dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada programmer, kemudian administrator, dan operator. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada programmer. Programmer adalah orang yang punya kemampuan dalam bahasa pemrograman, sering berperan sebagai pembuat program yang diperlukan pada sistem komputerisasi. Kemudian yang kedua ada administrator. Administrator merupakan orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. Yang ketiga ada operator. Operator merupakan orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Misalnya, merawat sistem operasi komputer, menyiapkan data untuk diakses, dan lain-lain. Nah, setelah membahas semua komponen dalam sistem komputer, apa hubungan dari ketiga komponen tersebut? Seperti kita tahu, komputer memiliki beberapa komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mengelola informasi menjadi informasi baru yang mudah dimengerti oleh manusia. Jika salah satu komponen tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, maka proses pengelola informasi atau data pada komputer tidak akan berjalan dengan baik. Sebuah software atau perangkat lunak merupakan jembatan penghubung yang menghubungkan antara pengguna dengan hardware, sehingga dapat melakukan suatu perintah tertentu. Jadi, tanpa adanya software, maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak bisa menjalankan perintah apapun dari user. Nah, dalam sistem komputer, brainware juga menjadi hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dalam hardware dan software. Mengapa demikian? Hardware di dalam komputer tidak bisa dijalankan tanpa adanya software. Sedangkan tanpa adanya brainware, maka software dan hardware tidak bisa berjalan.
Jadi, ketiga komponen tersebut saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, oke, seperti itu video pembahasan mengenai komponen dalam sistem komputer. Semoga mudah dipahami dan tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti itu teman-teman semua. Apakah mudah dipahami untuk videonya? Udah Pak. Alhamdulillah Pak. Oke, di sini ada Raihan. Coba Raihan bisa on mic sebentar dan simpulkan apa yang barusan video tersebut bahas. Ya, yang saya tangkap itu tadi tentang sistem komputer, yaitu komponen-komponen yang saling berhubungan, dan jika ada satu komponen yang tidak berjalan, maka semua komponennya tidak bisa berjalan juga gitu Pak. Oke, betul ya Gitu. semuanya Raihan. Satu lagi deh, di sini Sehan. Coba Sehan, ada tanggapan tentang video tersebut? Boleh disimpulkan? Baik Pak, tadi videonya sangat menyenangkan ya, sangat interaktif dan sangat senang untuk dilihat ya Pak ya. Saya banyak belajar dari video tersebut. Jadi sebenarnya sistem komputer itu adalah sebuah kesatuan yang sangat penting ya dalam dunia ilmu komputer Pak. Terima kasih Pak. Oke, betul ya bahwa sistem komputer tersebut sangat berpengaruh bagi penggunaan komputer. Jika salah satu komponen saya tidak terdapat, maka semua sistem tidak dapat berjalan seperti itu. Nah, seperti biasa ya, saya akan membagikan link kuis. Nah, kuis ini bagaimana untuk mengetes kalian. Sejauh mana sih pemahaman kalian tentang sistem komputer? Dan sejauh mana sih barusan teman-teman semua menyimak video? Ya, seperti itu. Sebentar. Oke, untuk link kuisnya sudah saya tambahkan di chat Zoom ya. Boleh teman-teman semua masuk. Saya kasih waktu 5 menit. Mohon maaf Pak, izin saya tidak mengikuti kuisis dikarenakan nge-lag jika buka dua aplikasi. Siapa barusan? Saya Iqbal Pak. Oh, Iqbal. Tidak apa-apa mungkin ya. Boleh nanti ikut susulan setelah kelas ini. Hubungi Bapak ya. Baik, siap Pak. Oke, yang lain, teman-teman yang lain boleh langsung bergabung saja ya. Oke, di sini ada Rehan, ada Sihan, ada Yogi, ada Fahmi, ada Ari. Mungkin untuk Bentar, yang Pak. gimana? Masih loading Pak. Oh iya, mangga, ditunggu 5 menit ya. Udah Pak. Oke, langsung saya mulai saja ya. Untuk teman-teman yang lain yang ada kendala, boleh nanti ikut bergabung menyusul setelah kelas ini ya.
Pak, kuisi saya dihack, Pak. Saya Oke ya semuanya. Ya, seperti itu ya kuisnya. Cukup mudah bukan? Di sini yang pertama ada Fahmi Idris. Oh, selamat Fahmi. Kemudian ada Ari DiCaprio, ada Rehan. Yang lainnya juga selamat ya. Nah, kita akan bahas saja sedikit ya soal-soal di sini. Yang pertama, tujuan pokok dari sistem komputer adalah, coba Rehan, apa jawabannya Rehan? Yang mengolah data untuk menghasilkan informasi, Pak. Ya, betul sekali Rehan. Mamamu pasti bangga Rehan. Kedua, Iya dong. ya. Berikut ini yang termasuk ke dalam peralatan input komputer. Coba, Fikal. Yang mana Fikal? Itu Pak, keyboard Pak. Kenapa keyboard Fikal? Karena ada itunya Pak, disolotnya. Jadi keyboard itu menginputkan data ya. Betul sekali Fikal. Jadi sudah paham ya di sini. Kemudian yang ketiga, gambar di samping merupakan komponen hardware dalam Ari. Coba Ari. Proses device, Pak. Kenapa proses device Ari? Karena alat tersebut dipakainya di CPU untuk memproses data. Ya, betul sekali Ari. Bapak kasih poin Ari. Nah, Terima selanjutnya. kasih, Pak.
Ya, selanjutnya di bawah ini yang bukan sistem operasi. Yogi, yang mana Yogi? Microsoft Office, Pak. Microsoft Office. Kenapa Yogi Microsoft Office? Karena Microsoft Office itu adalah sebuah software yang dibuat oleh perusahaan Microsoft untuk menjalankan suatu pekerjaan agar lebih mudah. Wah, hebat sekali Yogi. Jawabannya sangat lengkap. Bapak kasih 200 Yogi. Oke, yang terakhir mungkin ya. Ini perangkat dalam komputer yang bertugas sebagai alat pemrosesan. Coba Iqbal, yang mana Iqbal? Nomor 5 perangkat dalam komputer yang bertugas sebagai alat pemrosesan. Scanner, kalau kata saya Pak. Kenapa scanner Iqbal? Karena terjadi proses untuk men-scan apa yang di searching. Oke, apakah teman-teman yang lain, apakah scanner adalah jawaban yang tepat? Salah, Tidak. Pak. Salah, Pak. Tidak ya Iqbal, kurang tepat Iqbal jawabannya. tidur tadi, Pak. Oh ya, maaf Pak. Iqbal turu. Oke, Ajis itu Ajis. Yang soal nomor 5 jawabannya apa Ajis? Halo, halo. Kayaknya. Yang nomor 5 Ajis. CPU, Pak. Kenapa CPU Ajis? Karena CPU ada di dalam komputer. Karena CPU ada di dalam komputer. Itu bisa seperti perantara dan komponen-komponen komputer, jadi bisa menjalankan seperti itu. Oh iya, betul sekali Ajis. CPU itu ada dalam komputer dan untuk proses data ya. Mungkin untuk Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Kamu Bapak kasih poin 200 Ajis. Ya, mungkin untuk soal-soal yang lainnya sama ya, seperti itu kurang lebih. Cukup mudah ya. Bapak stop share. Nah, Bapak akan coba melengkapi materi yang tadi ya, yang kurang jelas. Coba izinkan share screen lagi. Oke, share screen-nya sudah ada? Sudah, Pak. Nah, Bapak akan coba bahas lagi ya untuk memperjelas materinya. Di sini adalah perbedaan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Nah, seperti yang tadi dijelaskan dalam video bahwa komponen sistem komputer itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hardware, kemudian yang kedua ada software, dan yang ketiga ada firmware. Nah, perbedaannya, hardware di sini merupakan perangkat keras atau perangkat yang bisa dilihat bentuknya secara nyata. Untuk software ini merupakan perangkat lunak, yang mana perangkat ini merupakan kumpulan kode program yang terdapat dalam hardware untuk menjalankan komputer. Sedangkan brainware di sini adalah pengguna. Seperti itu ya penjelasannya. Nah, kemudian untuk hubungan dan dampaknya di sini, apa yang terjadi jika misalkan kita mempunyai sebuah sistem komputer, kita punya hardware, punya software, kita punya hardware, punya software, dan ada brainware-nya, ada orang yang menjalankannya. Nah, akan tetapi di sini, apa yang terjadi jika hardware itu tidak dapat menunjang, jadi hanya ada software dan brainware saja. Coba, di sini saya panggil Fikal. Apa yang terjadi, Fikal? Gimana, Pak? Jika hanya ada hardware dan brainware tanpa ada jika hanya ada software dan brainware tanpa ada hardware. Nggak akan berjalan dengan mulus, Pak. Iya, betul sekali ya, tidak akan berjalan dengan mulus. Karena salah satu perangkat penunjangnya atau hardware-nya tidak ada dalam sistem komputer tersebut. Salah. Nah, begitu juga jika misalkan tidak ada software, maka kita juga tidak dapat menjalankan sistem komputer tersebut. Dan tidak ada brainware, itu lebih parah lagi. Jadi kita mau punya komputer sebagus apapun gitu ya, istilahnya, ada hardware, ada software-nya, tapi tidak ada orang yang menjalankan komponen tersebut.
maka sistem komputer tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya di sini sebenarnya jika kita mengadakan kelas offline ya, ini seharusnya praktikum kita akan membuktikan sendiri bagaimana itu sistem komputer berjalan. Kan tetapi karena di sini kita terkendala oleh COVID ya, jadi hanya bisa melakukan pembelajaran secara tatap maya. Jadi untuk praktikumnya kita misalkan saja ya. Di sini Yogi. Untuk kasus yang pertama misalkan kita mempunyai sebuah laptop atau hardware, sebuah software dan brainware menjalankannya. Nah, apa yang akan terjadi jika software atau OS dari laptop tersebut menghilang? Oke, Yogi. Ya, mungkin yang pertama laptop tersebut masih bisa nyala. Ya. Nah, masih bisa nyala. Tapi ketika dinyalakan tidak akan muncul apapun gitu dan akan tetap menjadi blank hitam gitu dikarenakan belum adanya sistem operasi tersebut belum install. Oh ya, betul sekali ya. Jadi laptop tersebut akan menyala ya, akan tetapi tidak akan masuk ke dalam operating sistemnya karena tidak ada. Jadi biasanya laptop seperti ini akan masuk ke dalam boot manager ya seperti itu dan tidak dapat bekerja secara maksimal. Kemudian untuk kasus yang kedua, misalkan kita mempunyai sebuah laptop, ada OS-nya dan hardware. Kan tetapi apa yang terjadi jika laptop tersebut menghilang atau tidak ada? Jadi cukup ada software atau sistem operasinya dan brainware. Coba di sini Iqbal, apa yang terjadi Iqbal? Kalau tidak ada hardware, tidak bisa menjalankan software juga karena tidak ada medianya. Oh ya, betul sekali ya. Nah, jika kita tidak mempunyai hardware-nya, maka software ini tidak akan berguna karena tidak ada media yang bisa menampung software tersebut. Oke, bagus ya. Yang ketiga, misalkan di sini kita mempunyai sebuah laptop dengan software-nya, dengan operating system-nya, dan brainware-nya. Akan tetapi, apa yang terjadi jika brainware atau orang yang menjalankan laptop tersebut tidak ada? Coba, Raihan, boleh minta pendapatnya. Laptopnya nganggur, Pak. Nggak dipakai. Nah, betul sekali ya. Jawabannya simpel. Ya, laptop tersebut tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena orang yang menggunakannya saja tidak ada. Jadi, mau apa gitu laptop tersebut. Nah, oke, bagus ya. Untuk kasus yang keempat, misalkan apa yang terjadi jika semua komponen tersebut tidak ada? Oke, di sini Fahmi. Fahmi, apa yang akan terjadi? Nganggur, Pak. Nganggur ya. Mau menjalankan apa? Ngapain? Iya, mau menjalankan apa? Karena semua komponen saja tidak ada gitu ya. Jadi sistem komputer tersebut tidak bisa berjalan. Nah, kemudian untuk kasus yang terakhir di sini, apa yang terjadi jika semua komponen hardware, software, dan brainware tersebut ada? Oke, Sir Charles Ari, boleh minta pendapatnya Ari. Ya Pak, jadinya kalau semua komponennya ada dan komplit, kita bisa menjalankan komputer, bisa menjalankan software dengan hardware-nya dengan baik Pak, sehingga dapat berguna untuk kehidupan kita Pak. Oke, terima kasih Ari, mamamu pasti bangga Ari. Ya, semuanya yang barusan menjawab Bapak kasih poin 300 lah, karena minta pendapatnya ya. Bagus sekali semuanya, berarti semua orang di sini sudah paham. Ya, kasih reaction terbaiknya. Oke. Nah, sebelum Bapak akhiri ya pertemuan kali ini, Bapak ada LKM atau LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik ya. Bapak akan share LKPD tersebut di kolom chat. Nah, nanti Bapak kasih waktu 10 menit untuk dikerjakan dan kemudian ditampilkan kembali atau dipresentasikan secara individu. Oke, sebentar. Nah, untuk LKPD-nya sudah Bapak share ya di chat Zoom.
Oke, dari sekarang Bapak kasih waktu 10 menit, selamat mengerjakan. Saya sudah, Pak. Oke. Oke, apakah di sini ada yang sudah mengerjakan LKM-nya, LKPD-nya? Saya sudah, Pak. Oke, boleh di-share screen ya, siapa? Vikal. Boleh share screen, Vikal. Apakah udah terlihat? Masih blank hitam, Vikal? Ya, sudah terlihat, Vikal. Oke, coba dijelaskan supaya teman-temannya mengerti. Gimana? Coba dibacakan. Oh, udah kelihatan. Dari itu saja, dari butir pertanyaan. Patah-patah nggak? Enggak lancar. Oke. Coba Vikal. Jadi pertanyaan pertama, berdasarkan pemahamanmu, apa yang disebut dengan sistem? Jawabannya adalah berdasarkan pemahaman saya, sistem merupakan suatu alur yang terstruktur di mana alur tersebut membutuhkan komponen-komponen penunjang supaya alur tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, tanpa ada kendala. Pertanyaan kedua, berdasarkan pemahamanmu, apa yang dimaksud dengan sistem komputer? Jawabannya adalah sistem komputer adalah kumpulan dari elemen-elemen komputer, yaitu hardware, software, dan firmware, yang saling berhubungan atau terintegrasi dan saling berinteraksi. Untuk melakukan pengolahan data dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apa yang terjadi bila salah satu dari komponen sistem komputer tersebut mengalami kendala? Jawabannya adalah komputer tidak akan berjalan dikarenakan agar sebuah sistem komputer berjalan sesuai dengan fungsinya, maka dibutuhkan komponen-komponen sistem komputer yang saling bekerja sama satu sama lain. Yang keempat, hardware terbagi menjadi beberapa bagian. Sebutkan dan berikan contoh jawabannya adalah terbagi ke dalam 4 bagian, diantaranya input device, yaitu mouse, process device, yaitu prosesor, output device, yaitu monitor, storage device, yaitu hard disk. Pertanyaan kelima, software terbagi menjadi beberapa bagian. Sebutkan dan berikan contoh. Jawabannya adalah terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu operating system, yaitu Windows, application program, yaitu Microsoft Office, programming language, yaitu Microsoft Visual Basic. Dan yang terakhir adalah brainware terbagi menjadi beberapa bagian. Jawabannya adalah terbagi ke 3 bagian, yaitu programmer, administrator, dan operator. Sekian, Pak. Oke, terima kasih Vikal sudah menampilkan hasil diskusinya ya. Tepuk tangan semuanya. Oke, sebelum Bapak akhiri ya untuk pertemuan kali ini, apakah ada yang mau ditanyakan terkait materi pengantar mengenai sistem komputer? Cukup, Pak. Cukup semuanya. Ajis, apa kamu bertanya? Oh, cukup mungkin ya. Oke, jika dirasa semuanya sudah cukup atau sudah memahami, kasih reaction terbaik kalian agar saya tahu kalian sudah mengerti mengenai materi pengantar ini. Oke, coba. Oke, ada Sihan, Fikal, Iqbal, Ari, Fahmi. Oke, semuanya maksudnya sudah memahami. Baik, mungkin untuk pertemuan hari ini hanya seperti itu ya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya masih bersama saya membahas mengenai konversi bilangan. Nah, akan tetapi Bapak akan memberikan penugasan, itu kalian lengkapi lagi LKM-nya, kemudian disajikan dalam bentuk PowerPoint. Jadi di pertemuan depan, kita akan melakukan refreshing terlebih dahulu dengan menampilkan PowerPoint tersebut. Dilakukan secara berkelompok dan kelompoknya nanti Bapak bagikan di Google Classroom. Oke, mungkin seperti itu untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Sama-sama.